Ini orang-orang sering apatis. Mereka sering mengatakan pergerakan kaum mu'alaf, pergerakan pimpinan mu'alaf atau yang membentengi akidah itu dituduh mereka ini berlebih-lebihan, bukankah tidak ada penginjilan, bukankah tidak ada pemurtadan. Nah, ini kan mereka punya dasar, ya Pak Dondi. Kenapa mereka mendukung kubu untuk memurtadkan orang? Ya, perintah mereka untuk mengajak orang di luar Kristen masuk Kristen itu kan ada di Matius 28:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, Yesus maksudnya. Dibaptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Walaupun ayat itu tidak otentik, saya punya banyak catatan yang mengatakan bahwa itu bukan ayat otentik perkataan Yesus. Tetapi itulah yang dipakai oleh orang Kristen sebagai yang namanya amanat agung. Amanat agung ini yang bisa dikatakan menjadi beban di pundak setiap orang Kristen. Bukan pendeta saja ya? Bukan. Ya? Bukan. Semua jemaat. Semua jemaat dibebani dengan perintah itu sampai bisa membaptis. Jadi kalau belum dibaptis kan belum selesai urusannya. Iya. Nah, ada perintah baptis lah gitu kan. Kalau Islam kita juga agama misi, kita juga mengajak orang masuk Islam. Tapi kan kita hanya menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Kita ada mengiming-imingi, memberikan brosur, pamflet, buku dan sebagainya. Nah, dan kita juga tahu ada yang namanya aturan pemerintah, namanya keputusan bersama atau KEPBER, dua menteri, yang ini yang tahun 792, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 79. Mungkin nanti ada SKP 3 menteri ada, tapi yang khusus untuk penyiaran agama itu 2 menteri, nomor 1 tahun 79, bab 3 pasal 4, dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Saya juga waktu itu pernah datangkan beberapa ustaz dari Dewan Dakwah sini. Mereka juga ngobrol. Mereka kan juga punya arena, ya, punya area kerja lah di daerah-daerah terpencil. Di daerah terpencil itu mereka seperti kayak punya pembatas itu sama misionaris, dan mereka kenal dengan misionarisnya. Yuk daerah Solo ya. Ini kita dari sini ya, ini sama-sama orang-orang yang pada belum beragama nih. Ya, ustadz-ustadz kita sebelah sini, misionaris sebelah Solo. Kita ladang. Memang ladangnya di situ, dan itu tidak apa-apa, tidak masalah. Itu tidak melanggar aturan pemerintah. Karena orang-orang yang didakwahi dan diinjili itu orang-orang yang belum beragama. Tapi kalau yang di kota, pernah nonton kan Mbak video kan, orang bule, ada pakai baju karung di parkiran mall, teriak-teriak, ada penerjemahnya, ada kan begitu kan? Nanti ada yang di pasar, begitu, di Monas. Itu bagaimana? Itu kan di tempat publik gitu loh. Car Free Day juga. Nah, itu bedanya di situ. Jadi kalau mereka tidak pandang tempat, mereka melakukan upaya itu di semua tempat. Video-videonya kan ada kan, kita juga udah simpan semua. Belum lagi yang ketuk-ketuk pintu rumah orang Islam. Belum lama ada kan tuh anak muda kan ketuk-ketuk pintu yang keluar ibu-ibu berhijab kan, mau dikasih buku, untung di videoin sama orang sekitar situ. Begitu di videoin dia langsung kabur. Kenapa dia harus langsung kabur gitu? Dia tahu itu juga melanggar aturan. Gitu. Nah masalahnya keputusan bersama 2 menteri itu belum tegas. Gitu. Kalau ada pelanggaran sanksinya apa? Itu belum tegas. Di situ hanya dikatakan bahwa jika didapati ada sebuah pelanggaran, akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Peraturan mana yang berlaku? Peraturan yang mana? Itu yang kurang jelas. Dan ini hanya informasi aja. Ini menurut buku Fakta dan Data ya. Di dalam buku itu disebutkan bahwa ketika produk hukum itu mau dikeluarkan oleh pemerintah, itu mendapat tantangan yang sangat keras dari kalangan Kristen. Mereka menentang habis-habisan itu peraturan. Dengan alasan apa? Kebebasan beragama. Indonesia kan dijamin kebebasan beragama. Kenapa kami nggak boleh menyiarkan agama kepada orang-orang? Yang diatur pemerintah adalah tidak boleh menyiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Yang belum beragama mau silakan. Ini kapan hari ini masih hangat-hangatnya. Beberapa kasus juga terjadi mengadakan kebaktian rumah tangga. Akhirnya tetangganya terganggu, akhirnya protes, dan banyak sekali
yang protes itu malah dihujat, baik itu Kristen, baik itu umat Muslim, itu malah mengolok-olok yang protes karena yang ibu-ibu pakai kerudung lah. betul dianggap tidak toleransi dan sebagainya. Pak Dodi bagaimana melihat situasi seperti itu? Yang saya sayangkan gini, yang lebih baik ya untuk menjaga kondisi yang kondusif, harusnya ibu itu jangan langsung protes ke orang-orang yang sedang berkegiatan atau beribadah. Sebaiknya ibu ini mendatangi aparat dari mulai RT, RW, ya kan, kelurahan, kecamatan, atau bahkan sampai ke pihak kepolisian, melaporkan, difoto, divideokan. Nah, bukti itu yang bisa dipakai oleh aparat, gitu. Nanti kan bisa diteliti, sudah ada izinnya apa belum, gitu kan. Kalau rumah kan memang sebenarnya nggak boleh buat beribadah. Rumah tidak boleh ya? Rumah tidak boleh. Kalaupun mereka mengadakan sebuah acara yang sifatnya seperti kebaktian, yang tidak rutin ya, itu masih bisa minta izin kepada RT RW lah ya, lingkungan, itu masih diperbolehkan kalau tidak rutin. Tapi kalau sudah rutin, itu bisa difoto, divideokan, serahkan kepada pihak yang berwenang. Apalagi mendatangkan orang luar itu sampai 20 orang itu kemarin. Nah, nggak usah. Harusnya melalui aparat keamanan itu bisa diproses. Ya, petugas kan bisa ngecek ke yang punya rumah, ada izinnya nggak kebaktian itu. Gitu. Kalau nggak ada izinnya, bisa dengan cara misalnya diberi teguran terlebih dahulu. Kedua nanti baru ada sanksi. Misalnya. Kan kita juga harus menjaga lah, jangan ribut-ribut begitu seolah kita mentang-mentang ya. Ya, gitu ya maksud saya ya. Nggak, jangan ibu-ibu yang terekspos di video itu gitu loh harusnya. Yang saya sayangkan cuma itu aja.